Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Santo, NPM 1811060491, kelas Biologi F semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis budaya. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Baik, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah definisi desain kurikulum. Menurut beberapa ahli, desain kurikulum dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Nana S. Sukma Dinata tahun 2007, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur, yakni komponen kurikulum. Nah, menurut Nana S. ini kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi horizontal. Nah, pada dimensi horizontal ini berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Kemudian pada dimensi vertikalnya menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukarannya. Kemudian menurut Longstreet tahun 1993, desain kurikulum adalah suatu yang berpusat pada pengetahuan, yakni the knowledge-centric design, yang dirancang berdasarkan struktur ilmu. Oleh karena itu disebut model kurikulum subjek akademis, yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Baik, dari beberapa pendapat tadi tersebut, bisa dikatakan desain kurikulum adalah suatu pengorganisasian tujuan isi serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Yang selanjutnya adalah definisi kurikulum berbasis budaya. Kurikulum berbasis budaya adalah sebuah kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Nah, berbudaya di sini maksudnya adalah setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui masyarakat dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan sistem evaluasinya. Kemudian adalah ciri-ciri kurikulum berbasis budaya. Nah, ciri-cirinya ada 4. Yang pertama adalah berorientasi pada pembentukan manusia yang berwatak, beradab, dan bermartabat. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Dan yang terakhir adalah sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Kemudian adalah konsep pendidikan berbasis budaya. Nah, pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan kooperatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi diri, sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan, dan beragam budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Baik, yang pertama adalah pendekatan budaya dalam pengembangan kurikulum. Penggunaan pendekatan budaya untuk memecahkan masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak zaman Aristoteles. Menurut De Jongher tahun 1999, dalam konteks pemecahan masalah mutu pendidikan, pendekatan budaya dipandang relevan untuk digunakan karena pendekatan struktur disinyalir mengalami banyak kegagalan. Dengan pendekatan budaya, diharapkan peningkatan mutu pendidikan menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan warga sekolah. Kemudian adalah pola pengembangan. Pola pengembangan terhadap tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua adalah implementasi, yang ketiga evaluasi. Baik, kita akan membahas yang pertama, ini perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Menurut Olivia, tahun 1992,
menyatakan bahwa perlu dijabarkan dan dikembangkan adalah aspek-aspek yang tercakup dalam silabus tersebut yang akan direalisasikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Jika disepakati bahwa silabus merupakan salah satu produk kurikulum sebagai pedoman tertulis, tentu membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek yang dikembangkan. Artinya, aspek-aspek yang ada di dalam silabus haruslah merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum. Baik, di sini ada beberapa aspek pokok yang perlu ada dalam silabus sebagaimana aspek yang tercangkup dalam kurikulum berbasis budaya adalah yang pertama adalah rumusan kompetensi, yang kedua hasil belajar, yang ketiga indikator keberhasilan, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam adalah evaluasi, yang ketujuh adalah alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber bahan. Baik, yang kedua adalah implementasi kurikulum. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum dalam arti rencana tertulis ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu yang pertama terjadinya proses transmisi, yang kedua adalah transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Pada implementasi kurikulum ini memakai pola pengembangan yang bersifat integrate. Baik, di sini ada dua pola penerapan desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, mengembangkan desain kurikulum, yakni silabus atau rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan berwawasan budaya. Artinya, aspek-aspek kurikulum yang terkait dalam desain kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada wawasan budaya bangsa. Kita ambil contoh pengembangan materi pembelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang berkaitan di masyarakat. Konsekuensinya, implementasinya tentu menggunakan model-model pembelajaran berbasis budaya. Yang kedua adalah menggunakan desain kurikulum berbasis budaya dalam implementasi kurikulum yang sedang berjalan. Di sini perlu ditekankan adalah penggunaan model pembelajaran berbasis budaya dalam kegiatan belajaran sehari-hari. Model pembelajaran berbasis budaya yang bisa digunakan adalah model pembelajaran pemecahan masalah, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, dan model yang lainnya. Baik, yang terakhir adalah evaluasi. Desain kurikulum yang berlaku di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi terhadap sistem evaluasinya. Evaluasi menurunkan pokok kurikulum. Menurut Taylor, tahun 1949, tujuan evaluasi kurikulum berbasis budaya untuk mengetahui tentang kelayakan kurikulum berbasis budaya, baik dalam bentuk rancangan maupun hasil. Hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan nilai dan arti terhadap kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan. Kemudian adalah sasaran kegiatan evaluasi kurikulum berbasis budaya sesuai dengan tujuannya meliputi yang pertama, evaluasi terhadap rancangan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah hasil belajar. Pendekatan evaluasi yang digunakan bisa dalam bentuk pendekatan kuantitatif atau dengan kualitatif. Baik, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.